bulan Muharram. Tapi sebelumnya ada penyemangat dari Rasulullah bahwasanya pejuang-pejuang ilmu kayak panjenengan ini ya yang hadir meluangkan waktu untuk berada di majelis ilmu ini, itu ada informasi dan apresiasi dari Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan illa jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Rasulullah menegaskan, ya, siapa saja laki-laki perempuan yang langkah kakinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu untuk meningkatkan wawasan keagamaan, maka sahalallahu tariqan illa jannah, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surganya Allah. Jadi panjenengan ini sudah berupaya untuk menjadikan nanti langkah kaki kita menghadap Allah itu mudah. Dengan cara apa? Menghadiri majelis-majelis taklim, ya, dengan sabar, dengan ikhlas mendengarkan. Ya, tidak peduli siapa yang menyampaikan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ya, undur makola wala tandur mangkola. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihatlah apa yang disampaikan. Ya, itu artinya apa? Apapun atau siapapun yang menyampaikan, gubernur K, kemudian orang yang kita lihat strata sosialnya rendah, ataupun anak kecil, siapapun itu, ketika yang disampaikan itu kebenaran, maka kita wajib mengambil, kemudian mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu apresiasi bagi para pejuang penuntut ilmu, para pencinta majelis-majelis ilmu. Maka Rasulullah tadi memberikan apresiasi seperti itu, menginformasikan. Kemudian yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paham keilmuan, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak berilmu. Maka itulah apresiasi baik dari Allah ataupun dari Rasulullah SAW. Maka kita patut memperjuangkan apa yang kita rasakan kesehatan ini di dalam tubuh kita, ya, kemudian benar-benar kita perjuangkan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, termasuk kesehatan ini harus kita luangkan untuk menuntut ilmu, untuk kebaikan kita bersama. Kebaikan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kembali ke materi tadi, bahwasanya kita tahu di bulan ini, ya, itu adalah bulan yang istimewa. Bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar diberikan keistimewaan. Ada keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Kira-kira Pak menurut saya, untuk urutan-urutan kalender Komariah ini kira-kira sudah apa atau belum, Pak? Ya, yang pertama, kalau kalender Komariah itu apa, Pak, bulannya? Bulan apa, Pak, yang pertama? Suro, itu kalender Jawa. Ini, Pak, ya. Nah, kalau yang kalender Hijriah atau Komariah itu sekarang posisi di bulan Muharram.
kemudian Jumadil awal, Jumadil akhir atau Jumadil tsani. Lalu apa Pak? Habis Rabiul awal, Rabiul tsani, terus apa? Rojab. Ya, Rojab. Habis Rojab apa Pak? Sya'ban. Ya, Sya'ban Pak. Habis Sya'ban apa habis Sya'ban? Ramadan. Habis Ramadan Syawal, habis Syawal Zulqa'dah, habis Zulqa'dah Dzulhijjah. Yang terakhir. Maka ini generasi-generasi harus hafal Pak. Ya, jadi ini yang generasi TPA ini juga harus dihafalkan ini kalender Hijriah ya, atau bulan-bulan Qamariyah ini harus hafal. Sehingga kita tahu persis pada saat ini kita berada di bulan apa? Di bulan Muharram, bulan yang awal di kalender Hijriah, di bulan Qamariyah. Maka ada keutamaan-keutamaan yang Allah sampaikan ketika kita berada di bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya mana? Ada di surat At-Taubah ayat yang ke-36. Ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahron fil kitabillahi yaumal khalaqas samawati wal ard minha arba'atil hurum. Maka Allah menjelaskan dalam firman-Nya tadi, sesungguhnya kata Allah, jumlah bulan menurut Allah yaitu 12 bulan. Sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada minha tadi, minha arba'atil hurum, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini hanya menjabarkan secara umum saja. Tidak disebutkan apa 4 bulan tadi, tidak disebutkan. Maka hadis Rasulullah yang memberikan penjelasan bahwasanya yang dimaksud minha arba'atil hurum itu adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, lalu Rajab, kemudian apa lagi Bu? Muharram. 4 bulan inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, Imam Ibnu Katsir, kemudian ada lagi Abu Hurairah dan Ibnu Abbas mengatakan, kenapa disebut bulan haram, atau arti yang sesungguhnya haram itu kan larangan, tetapi kalau di Al-Quran hurum. Arti yang sesungguhnya larangan itu artinya apa? Tiga ulama besar ini yang mengatakan bahwasanya larangan itu artinya apa? Kita dilarang untuk berperang, yang pertama. Jadi di eranya Rasulullah itu ketika masuk 4 bulan ini, maka perang itu berhenti. Kalau istilah kita, gencatan senjata. Ya, jadi perang itu berhenti ketika masuk di bulan Muharram. Maka para pasukan ini, ya, pasukan Muslim itu mundur, ya, untuk menghabiskan dulu bulan yang ada pada waktu itu, ya, termasuk bulan Muharram.
Lalu setelah itu masuk bulan berikutnya Safar, perang lagi Pak. Tapi beda dengan sekarang. Ya, panjenengan lihat Israel ya menyerang Palestina, tidak peduli itu bulan apa ya Pak, diserang, dibombardir. Ya maklum karena mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak mengenal aturan-aturan agama yang kita miliki. Maka itulah salah satu keutamaan di bulan Muharram. Kemudian yang kedua, kata tiga tokoh yang tidak diragukan keilmuannya tadi, Imam Ibnu Katsir, termasuk ulama kontemporer. Maksudnya apa Bu? Ulama kontemporer itu ulama masa kini. Kemudian yang kedua Abu Hurairah, ya kita kenal siapa Abu Hurairah itu. Keilmuannya sudah tidak diragukan. Sahabat ring satunya Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Abbas atau yang kita kenal dengan Ibnu Abbas. Ini juga keilmuannya tidak diragukan lagi, mengatakan yang dimaksud dengan bulan haram itu adalah larangannya untuk berperang. Yang kedua yaitu menyakiti diri sendiri atau berbuat dosa. Berbuat dosa di bulan Muharram ini juga termasuk dosanya akan dilipat gandakan. Begitu juga ketika kita mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga keutamaannya termasuk Syahrullah. Apa yang dimaksud Syahrullah itu adalah bulan Allah. Sebagaimana juga disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah pernah mengatakan dan bersabda, afdolus siyami ba'da Ramadan syahrullahi Muharram. Puasa yang paling afdol kata Rasulullah adalah puasa setelah bulan Ramadan, yaitu syahrullah, bulan Allah di bulan Muharram. Maka inilah dasar bulan Muharram ini disebut sebagai bulannya Allah, syahrullah. Loh, pertanyaannya, Pak, apakah bulan-bulan yang lain itu tidak disebut bulannya Allah? Iya, disebut dengan bulannya Allah, termasuk bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal dan seterusnya tadi bulannya Allah. Tetapi di bulan Muharram ini Allah memberikan perhatian khusus. Allah memberikan apresiasi terhadap bulan Muharram ini. Maka di sana ditambahkan bahwasanya siapa yang melakukan dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan. Pun juga siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikannya juga akan dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga, keutamaan di bulan Muharram yaitu banyak terjadi peristiwa-peristiwa agung, peristiwa-peristiwa besar di bulan Muharram. Termasuk satu, Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun. Peristiwa besar dan terjadi di bulan Muharram. Kemudian yang berikutnya, peristiwa banjir bandang di eranya Nabi Nuh. Ya sampai-sampai putranya ya Kan'an ini karena tidak nurut disuruh naik ke kapal tidak nurut, maka sama Allah ditenggelamkan walaupun dia naik ke atas bukit. Itu peristiwa yang agung terjadi di bulan Muharram. Lalu peristiwa berikutnya ada Nabi Ibrahim vs siapa Pak? Raja Namrud. Ya ketika mau dibakar, maka Allah perintahkan, hei api, jadilah dingin.
realita yang kita rasakan, api itu tentu panas. Orang yang dibakar api tidak mungkin selamat. Tetapi karena pertolongan Allah, maka api ini disuruh oleh Allah menjadi dingin. Lalu peristiwa yang dahsyat lagi Pak, di eranya Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Apa sebabnya? Karena Nabi Yunus ini ketika dakwah itu satu pun tidak ada yang menggubris kaumnya pada waktu itu. Dia menyampaikan, mencerahkan sama kaumnya pret, yang memberikan tausiah pret, tidak digubris sama sekali. Maka karena putus asa, ya sehingga Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, mutung. Nah, bahasa kelulusannya apa? Mutung. Akhirnya apa? Allah memberi pelajaran Pak. Jadi Allah kalau sudah cinta itu gak langsung diadab, maka diberi pelajaran melalui apa? Sederhana. Ketika mau menyeberang lautan, ya naik kapal, naik perahu, maka perahunya itu sudah banyak orang, muatannya tidak cukup. Pun juga terjadi di Nabi Yunus. Akhirnya keputusannya apa? Ini harus ada yang merangi, ya Pak ya, agar apa? Perahunya ini bisa stabil, bisa jalan. Maka setelah dimusyawarahkan, diundi, ya, kemudian Nabi Yunuslah yang harus turun ke dasar lautan. Ini sudah settingan dari Allah Pak. Ini sudah skenario dari Allah. Maka ketika terjun di dalam dasar lautan, baru Allah memerintahkan ikan paus untuk menelan. Secara manusiawi, logika akal kita, ketika orang ditelan ikan itu pasti mati. Karena qadarullah, kuasa Allah, maka Nabi Yunus ini justru di dalam perut ikan ini tidak mati Pak. Tapi apa? Disuruh zikir, disuruh bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa Pak zikirnya yang Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka itulah peristiwa-peristiwa agung yang terjadi di bulan Muharram, sehingga bulan Muharram ini bulan termasuk yang diagungkan, bulan yang termasuk diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kenyataan yang ada di masyarakat kita? Padahal bulan Muharram ini tadi sudah dijelaskan oleh Allah merupakan syahrullah, kemudian merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan kebaikannya. Kemudian terjadi peristiwa yang agung di bulan Muharram. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang agung, bulan yang diistimewakan. Tapi ketika ada di masyarakat kita, ini penilaiannya sudah beda. Kalau di Kenomosari ini disebut dengan bulan Suro tadi Bapak ya. Suro itu kalender Jawa, bulan Muharram bisa menjadi bulan Suro. Nah, kenyataan di lapangan itu justru bulan Muharram yang mulia tadi menjadi banyak adat istiadat, banyak kepercayaan-kepercayaan yang justru itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebenarnya secara norma-norma keislaman ada istiadat ataupun kebiasaan yang berkembang di masyarakat itu tidak ada larangan. Pada prinsipnya Islam tidak melarang sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Misal ya Pak ya, adat istiadat atau kebiasaan batik. Batik itu kan kebudayaan ya Pak ya.
adat. Nah, kalau kita pakai batik karena tidak ada pertentangan dengan agama, maka monggo-monggo saja. Apalagi Pak, yang ada kebiasaan kopiah misalkan, kopiah yang kita pakai ini Pak, ini kan ada kebiasaan. Sepanjang itu tidak menyelisihi syariat Islam, maka monggo, tidak masalah. Misalkan keris itu sepanjang kita gunakan sesuai dengan manfaatnya, ya untuk senjata, Islam tidak melarang. Tetapi terkadang kita itu menyalahgunakan Pak. Ya, keris itu kita jadikan benda yang keramat, benda yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada seseorang. Ya, apalagi di bulan 1 Syuro yang kemarin itu banyak peristiwa yang justru menurut norma-norma Islam itu tidak dibenarkan. Yang punya keris itu diubah dikasih makan, istilahnya itu dikasih makan sama ini jeruk pecel sama kemenyan. Harapannya apa? Yang menunggu itu namanya apa? Khodam gitu ya. Nah, itu bisa membantu kita. Ya, ketika sakit gigi ambil keris, ya saya minta tolong ya, ini tolong disembuhkan. Ser. Inilah yang Islam tidak mau menerima. Sepanjang apa yang dia punya, keris itu kalau dipakai senjata, pangeran di Ponorogo senjatanya keris Pak. Tetapi tidak disalahgunakan, tidak diubah di bulan 1 Syuro, tidak dikasih makan, tidak, hanya untuk senjata. Mungsu maju sudut jeruk. Nah, itu namanya untuk senjata. Hanya sebatas itu. Punya akik, tidak apa-apa Pak dipakai. Ya, sepanjang hanya untuk perhiasan dipakai kok. Tetapi kalau sudah meyakini, oh ini ada penunggunya, ini akik ini, saya masukkan gelas, ya, kemudian dikasih jambi-jambi, tolong Pak diminum, penyakitnya sembuh. Lah ini yang tidak boleh. Kemudian pertanyaan di bulan Syuro, ojo ngedekno omah di bulan Syuro, menikahkan anak di bulan Syuro. Padahal tadi sudah dijelaskan bulan Muharram atau bulan Syuro itu, ya itu adalah bulan yang baik. Tidak apa-apa Pak, dengan menikahkan putra putrinya, monggo. Panjang itu hanya untuk senjata, untuk perhiasan, itu Islam tidak melarang. Tetapi kalau sudah meyakini, ya, oh itu lo ada penunggunya, oh itu lo usah marah wong, oh itu lo usah nyehatno si A si B. Nah ini yang tidak diterima oleh Islam. Karena apa? Itu mendekati kepada kesyirikan. Di kondisi yang seperti itu, apalagi keyakinan-keyakinan yang ada di bulan Muharram ini harus kita kembalikan kepada norma-norma atau syariat-syariat Islam. Apapun yang kita miliki, ya sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, Islam tidak melarang. Kemudian mitos-mitos yang berkembang itu harus berhati-hati. Itu juga akan menjadikan amalan-amalan kita itu terhapus. Ya, khususnya syirik-syirik yang besar. Syirik-syirik kecil itu menghapusnya ketika kita melakukan saja. Misalkan Rasulullah mengatakan syirik kecil itu adalah riya misalkan. Nah, sepanjang kita melakukan riya, itulah yang terhapus. Tetapi kalau syirik besar, syirik akbar, ya kita sudah menganggap jam ini, misalkan jam ini ada penunggunya, kita yakini bisa menyembuhkan, bisa memberikan rezeki, maka inilah yang dimaksud dengan syirik besar. Ketika kita melakukan syirik besar, maka dosa-dosa kita juga akan bertambah. Ya, kemudian amalan-amalan kita itu akan
terhapus, yang muspro. Kita berjuang untuk mencari kebaikan, karena dihapus dengan sesaat oleh kesyirikan, maka kesyirikan itu akan menghilangkan amalan-amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena ketika kita berbuat syirik, justru itu akan menjadikan kita rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana dasarnya bahwasanya syirik itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatonna amaluka wa lakunanna minal khosirin. Maka Allah tegaskan dalam firman-Nya tadi, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi semuanya, jika mereka melakukan atau menyekutukan Allah, berbuat syirik, niscaya Allah akan menghapus amal-amalan dan mereka menjadi orang-orang yang khosirin, orang-orang yang merugi. Maka itulah dasar dari kenapa kita disuruh untuk menghindari kesyirikan, karena ada ayat yang benar-benar menjelaskan terkait kesyirikan itu akan menghapus amalan-amalan kita. Menjadi amalan-amalan kita yang kita lakukan, sholat, puasa, kemudian infak, ya sedekah, itu akan terhapus dengan kesyirikan yang kita lakukan. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, monggo di bulan yang diagungkan oleh Allah kita hindari yang mitos-mitos, kemudian kesyirikan-kesyirikan yang berkembang di masyarakat. Jadi kita jangan menerima informasi itu langsung kita ambil, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita padukan dulu, harus kita paskan dengan syariat-syariat Islam. Apakah amalan ini diatur di dalam Islam atau tidak diatur? Maka ini harus menjadi pegangan kita.